ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون والمؤمنات. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju masjid ini melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Nabi beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para dai yang telah menyebarluaskan agama Islam sampai ke pelosok dunia ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada siang hari ini yaitu hasad, penyakit hati yang sangat berbahaya. Kenikmatan surga itu lebih utama, lebih lama dan lebih agung daripada kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga. Karenanya kita harus terus berusaha menjadi orang yang bertakwa. Karena takwalah yang menjadi bekal kita untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah wa inna fi jasadi mud'atan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu al-wahiyah. Maknanya, ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dapat merusak hati kita adalah penyakit-penyakit hati. Di antaranya riya, ujub, sombong, hasad dan dengki. Rasulullah SAW bersabda, la tabawadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ihwana. Yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling hasad, saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, di antara penyakit hati adalah hasad dan saling membenci. Keduanya menjadi malapetaka besar bagi kerukunan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Dua penyakit hati tersebut akan menjauhkan masyarakat dari sikap saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Hasad yang diharamkan adalah berangan-angan hilangnya kenikmatan dari seorang muslim
disertai usaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dengan ucapan atau perbuatan. Jika tidak disertai upaya menghilangkan kenikmatan itu, maka bukanlah kemaksiatan. Jadi, orang yang berangan-angan agar sebuah kenikmatan hilang dari seorang muslim karena orang itu memiliki harta halal yang banyak, istri yang cantik, atau anak banyak yang taat atau sifat-sifat yang terpuji. Ia membenci hal itu dengan berangan-angan agar kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Lalu ia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dengan berbagai cara. Maka ia telah terjatuh ke dalam hasad yang diharamkan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin membersihkan hati kita dari penyakit hasad, maka kita harus melawan hawa nafsu. Melawan nafsu akan membantu seseorang melakukan perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah tidak meraih derajat kewalian kecuali dengan perjuangan melawan hawa nafsu. Diceritakan bahwa hasad adalah maksiat pertama yang dilakukan di surga, yaitu hasad iblis kepada Nabi Adam. Hasad juga merupakan maksiat pertama yang dilakukan di dunia, yaitu hasad Habil kepada Habil yang berjuang pembunuhan Habil terhadap Habil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali bahaya hasad ini kembali menimpa diri pelakunya. Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Al-Hilya Al-Awliya meriwayatkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja yang memiliki pengawal yang selalu dekat dengannya. Suatu ketika pengawal itu berkata kepadanya, "Wahai raja, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik dan tinggalkan orang yang jahat, niscaya engkau selamat dari kejahatannya." Melihat kedekatan pengawal dengan raja, ada orang yang iri dan berupaya menghasut raja. Orang ini pun berkata kepada sang raja, "Wahai raja, pengawalmu telah menyebarkan isu di masyarakat bahwa engkau memiliki bau mulut yang tidak enak." Raja pun bertanya, "Bagaimana aku bisa tahu hal itu?" Orang yang iri itu berkata, "Jika pengawal itu menghadap paduka untuk membicarakan sesuatu, ia pasti akan menutup hidungnya." Pergilah penghasut itu kepada pengawal untuk mengundangnya menghadiri jamuan makan yang telah ia persiapkan. Ia membuat sup dan menaruh bawang putih yang sangat banyak di dalamnya. Keesokan harinya, si pengawal datang dan raja memanggilnya mendekat untuk berbicara kepadanya tentang suatu hal. Pengawal pun menutup mulutnya dengan tangan karena termakan hasutan orang yang iri itu. Sang raja berkata kepada pengawal, "Menjauhlah." Lalu sang raja menulis surat serta menandatanganinya, kemudian berkata kepada pengawal itu, "Pergilah dan bawa surat ini kepada fulan. Biasanya imbalan yang berupa uang 100.000. Ketika keluar, ternyata orang yang iri tadi menemui sang pengawal. Raja berkata, "Apa ini?" Pengawal menjawab, "Raja memberikan ini kepadaku." Lalu orang yang iri meminta surat itu. Tanpa berpikir panjang, pengawal lalu memberikan surat itu kepadanya. Orang yang iri itu bergegas mengambilnya dan membawanya ke orang yang dituju. Ketika orang-orang membuka surat itu, mereka pun memanggilnya beberapa algojo. Maka orang iri itu berkata, "Bertakwalah kepada Allah, wahai kaum, kalian menghukum orang yang salah. Tanyakanlah kembali kepada raja." Mereka berkata, "Kami tidak ada waktu untuk menanyakan kembali kepada raja." Hadirin, isi surat itu ternyata berbunyi, "Jika datang orang yang membawa surat ini, maka potonglah kepalanya, lalu kelupaslah kulitnya, dan isilah kulitnya dengan dedak atau ampas padi. Kemudian bawalah kepadaku." Para anggota itu pun memotong kepalanya, mengulitinya dan membawanya kepada sang raja. Sang raja melihatnya, ia merasa keheranan. Lalu raja berkata kepada pengawal, "Kemarilah, jawab dengan jujur.
saat kau mendekatiku, kenapa engkau memegang hidung dan menutup mulutmu? Si pengawal berkata, wahai raja, orang yang iri ini mengundangku dan telah menyiapkan sup, tetapi ia perbanyak bawang putih di sup itu. Disuguhkanlah sup itu kepadaku. Lalu saat Paduka memanggilku untuk mendekat, aku berkata dalam hati, jika aku mendekat kepada Paduka, maka Paduka akan mencium bau tidak sedap ini. Lalu sang raja berkata, kembalilah ke tempatmu dan sampaikan kepada rakyatmu mengenai apa yang telah kau katakan tadi. Lalu raja menghadiahinya si pengawal itu dengan harta yang melimpah. Masiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Taqabbal minni wa minkum wa